Ya, apa yang disampaikan Prof ini kan di satu sisi beliau melihat nanti akan buktinya aja kan. Nah, kita akan lihat buktinya. Saya mencermati begini, ini baru 1 tahun aja belum HUT RI pertama kan. Betul. Nah, kesempatan ini kita berikan, nanti kan akan kita lihat apakah omongan itu sesuai dengan perbuatannya. Betul. Misalnya kemarin akan saya ganti semua menteri-menteri yang nggak beres itu apa. Nah, tapi sekarang belum kan. Kita lihat sampai kapan kan itu. Nah, berbeda dengan Jokowi nggak ngomong tapi ada Rabu Pon. Nah, itu kan berbeda sekali. Nah, sekarang itu apakah Pak Prabowo itu ikut Jokowi? Kalau dari fisik enggak nih. Biasanya kan setiap nanti kita lihat aja 17 pakai baju adat atau enggak kan. Nah, biasanya kan kalau ikut atau enggak kan kelihatan simbol-simbol itu minimal ya nanti. Nah, kayak kita lihat aja besok pakai dasi gini aja atau pakai baju adat gitu. Nah, apa yang dibilang Prof tadi warisan masa lalu yang susah itu ya dampaknya pemadam kebakaran tetap Pak Prabowo. Saya ingin membuktikan ya bunga hutang yang harus dibayar oleh Pak Prabowo per tahun yang dibilang oleh Prof tadi 600 triliun per tahun yang harus dibayar. Nah, itu apa dari mana? Dari pajak. Nah, sekarang Pemda nggak ada duit, nggak mandiri Pemdanya. Akhirnya Pemdanya dia netek ke pusat dialihkan ke MBG, koperasi dan lain-lain. Akhirnya apa? Pajak dinaikin 250%. Karena daerah nggak ada yang mandiri. Ketergantungan dependensinya, ketergantungan anggaran Pemda itu ke pusat selama ini. Itu problemnya karena nggak kreatif. APBD-nya nggak tumbuh gitu. Nah, problemnya yang menarik saya kan begini ya. Misalnya hari ini harus untuk mendapatkan kepercayaan publik, Pak Prabowo harus buktikan perampasan aset itu dieksekusi. Itu menunjukkan supaya stabilitas politik itu terjalin karena ada penegakan hukum yang serius. Karena itu penting, itu kunci untuk ada investasi, untuk kepercayaan orang menanamkan sahamnya di sini, trust buildingnya tumbuh. Itu dengan ada kepastian hukum. Karena terbukti 10 tahun sebelumnya itu hukum dirusak, ya, dipolitisasi hukum, jadikan alat. Buktinya hari ini kejaksaan, hasil kerja kejaksaan kan luar biasa. Berapa triliun yang dikumpulkan, udah hampir 300 triliun kan, lebih. Hari ini disita dan itu uang-uang dipamerkan terus setiap hari oleh kejaksaan. Habis itu kemana uangnya setelah dipamerkan? Nah, itu juga menarik. Kemana perginya uang itu kan setelah dipamerkan oleh kejaksaan yang merendah 7 triliun itu. Gitu. Sampai kan banyak sisa-sisa sampai miliaran triliunan disita. Bagus. Tapi setelah sita kemana sih? Ya mudah-mudahan itu harusnya digunakan begini Bang, program. Kalau saya bilang gini, membahagiakan rakyat itu kan sederhana. Tidak perlu rapat terlalu banyak sering. Contohnya tadi yang kita nikmati betul, token listrik itu. Berikan saja. 50% Jangan lagi bicara, ini susah Pak, ini. Jangan ditipu oleh birokrat itu. Birokrat itu yang ditipu gitu. Artinya Pak Prabowo harus marah. Ini token harus diberikan gratis kepada rakyat. Hal yang satu itu saja dieksekusi Bang. Itu lebih bermakna daripada pidato tadi gitu. Bagi orang. Karena itu langsung berdampak. Bagaimana dia bayar listrik selama ini misalnya 100.000 tiba-tiba 50.000 gitu. Itu happy banget. Nah, itu yang penting sih menurut saya. Jadi kalau dari perspektif politik, saya melihat banyak hal yang beliau lakukan hari ini kan, misalnya dari gaji-gaji dosen tadi itu harus kita apresiasi, kesehatan ya kan? Itu harus kita apresiasi. Sudah ada perhatian terhadap hakim dinaikkan 300% misalnya. Nah, ini kan perhatian beliau terhadap pendidikan dan termasuk gaji terhadap petugas kesehatan. Nah, kalau soal kemudian pembatalan, ingat pembatalan pajak dari 11 ke 20% itu Prabowo loh. Itu kan sudah dirancang oleh Jokowi dan rezimnya waktu itu. Tapi kan dibatalkan. Nggak jadi naik 20%. Nah, itu pun artinya itu kan warisan juga. Warisan yang hobinya menyusahkan rakyat dari awal. Jadi itu sebenarnya keberpihakan Pak Prabowo sudah terlihat di sana. Termasuk Pak Prabowo terlihat di dalam konteks bahwa memang komisaris tadi dia betul-betul memahami itu. Digunakan tantim itu untuk kepentingan lain. Nah, termasuk direksi kalau rugi nggak digaji, itu benar, itu fair. Jangan hanya rugi tapi kalau swasta kan kita rugi di PHK. Ini rugi dapat untung besar gitu. Dan memang di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, saya pernah tanya ke Prof tadi, Amerika punya BUMN nggak? Jangan-jangan Freeport itu BUMN-nya Amerika kan? Nah, kalau dia tahu negara itu nggak bisa berbisnis, merugi terus. Nah, kalau gitu bubarin aja semua BUMN kita. Karena sejudulnya PLN merugi, Garuda merugi. Bicara tentang ini kereta api merugi. Nah, kalau merugi terus gimana? Untuk apa gitu loh? Padahal ini menguasai semua ya. Iya, makanya tadi dibilang oleh Prof tadi. Memang saya menarik. Singapura nggak punya apapun kan, resources nggak ada.
Tapi kan dia menguasai dan memiliki, dua itu dia punya. Perumpamaan ini sering saya sampaikan dulu begini. Gini Prof, orang makan sate kambing Prof. Kan saya di kampung nggak perlu makan ternak kambing Prof. Tapi saya di Jakarta bisa makan sate kambing. Artinya saya nggak perlu memiliki kambing, tapi saya punya kemampuan untuk menikmati. Nah itu yang terjadi di Singapura kan, dia nggak punya apapun tapi dia bisa nikmati. Indonesia punya kambing, tapi nggak pernah makan sate kambing, itu loh. Nah Mas Pangi, dari sepanjang ini tadi kita dengerin bersama juga, kalau secara politik, Mas Pangi ngelihatnya setelah pidato ini berarti ini APBN untuk 2026 kan? Ya. Harapannya ke depan berarti ada peluang lebih bagus. Ini secara politis nih. Kalau secara ekonomi nanti saya mencermati akan lebih baik di era sebelumnya karena begini ya. Meskipun gambarannya kalau kita lihat ke depan nggak ada ini loh. Dia kan ada oposisi lagi kayaknya loh. Iya, ini kan dibilang ini APBN yang dibentuk oleh Prabowo sendiri, arsitekturnya, desainnya. Artinya betul-betul kepada rakyat gitu, yang diperhatikan sekarang, bukan lagi kepada relawan tim sukses orang partai kan. Nah, dari niat itu sebenarnya kita akan lihat bisa iya, bisa tidak. Bisa iya tidaknya, lihat pembantunya. Kalau presidennya sekeren apapun, strong leadershipnya, presidennya hebat pun, pidatonya, tapi menterinya habis itu mencibir omongan pidato presiden, nggak akan berdampak. Artinya bahwa dibutuhkan reshuffle. Iya, kalau reshuffle itu menurut saya mendasar sekali. Karena apa? Karena itu untuk menyelesaikan persoalan, menjawab apa PR janji. Kan presiden punya janji. Nah, presiden punya menteri membantu kerja presiden mewujudkan janjinya. Menteri nggak boleh jadi beban presiden. Nah, kalau menterinya nggak mampu menerjemahkan presidennya udah secanggih ini, punya otak membela rakyat, kepentingan rakyat, dari gas tadi, dari pencabut izin tambang, kemudian bagaimana ribut persoalan tadi gaji hakim guru diangkat, dia udah canggih otaknya nih. Tapi kalau menterinya nggak canggih, nggak ngerti juga, sama saja omongan ini akan omong kosong. Maka saya katakan menteri ini akan menjadi beban presiden, bukan membantu presiden, dan akan menjadi duri dalam daging kalau tidak mampu menerjemahkan. Ini kan presiden yang dihargai, dihormati oleh negara dunia. Kita akui, Paradis Bastille Prancis, itu presiden itu terhormat, prioritas loh. Itu bukan kaleng-kaleng, itu bukan direkayasa. Prancis itu menghargai bahwa Presiden Prabowo itu punya dignity. Tetapi pidato ini akan menjadi bumerang, akan menjadi paradok kalau menterinya jangankan bicara 3 juta, 1 rumah pun nggak dibangun, itu musibah sebenarnya. Oke, kalau itu. Prof Ferry, terakhir nih, kira-kira tadi kalau sebelumnya kan ya speechless lah. Speechless ya, dengar itu. Ya, kan ini 5,4 itu masih tetap pesimis. Gini, yang namanya ekonomi, setiap kebijakan yang harus kita lihat adalah constraint. Kendala. Kendala itu macam-macam, Bos. Kendala budget. Bisa nggak, punya duit nggak Anda untuk melakukan itu. Kendala institusional, termasuk menterinya, ya kan, birokrasi. Kendala lainnya, kendala manpower. Lebih kecil lagi nih, ya kan, individunya. Ada nggak gitu loh ya. Nah, problem kita yang paling besar, Bos, itu institutional problem. Regulasi, birokrasi, dan macam-macam urusan yang terkait dengan masalah suprastruktur. Jokowi keliru, dia bangun jor-joran infrastruktur, suprastrukturnya reot. Jadi Anda bangun jembatan, jalanan bagus, orang mau invest, preman datang. Siapa mau invest? That's suprastructure. Nah, melihat kondisi seperti ini, the problem lies over there, di atas bukan di bawah, ya kan? Yang mana yang harus dibenahin? Saya bilang, kalau Anda pandai, Anda cuma satu, do it like China. Ketika dia mulai membuka pintu, dia nggak punya duit, Bos. Gembel, Bos. Cina lebih miskin dari kita. Tapi apa yang dilakukan oleh leadernya? Invite foreign capital. Make it easy doing business in China. This is leadership, Bos. Ya bukan datang dengan sekian banyak rencana tetek bengek yang satu pun tidak akan terjadi, saya yakin. Berarti cocok dengan pepatah ya, belajarlah sampai ke
Exactly. Kan gitu ya. Dan saya very simple. Oke. Baik, Prof. Ini paling tidak ini karena kita juga nggak terasa sudah berjam-jam di sini. Terima kasih sekali ini. Terima kasih. Paling tidak dari apa yang kita dengar tadi juga kita bahas. Betul. Saya dengar sih bukan bahas ya, karena saya mendengarkan Anda berdua. Tapi kita bersyukur ini curhat ini obat. Nah, itu paling tidak mudah-mudahan ke depan bisa semua apa yang tadi disampaikan bisa menjadi ada yang menjadi kenyataan lah ya. Jangan semuanya zong semua lah gitu. Minimal satu adalah itu. Oke, terima kasih Bang Pangis, Prof Ferry. Sahabat tutupan aja nih. Demikian tadi kita ngobrol panjang ini spesial ya khusus kemerdekaan. Ini belum pernah ada ya, belum pernah ada, baru sekali ini. Kami ini juga spesial ini. Biasanya kami tapping dan tayang setiap hari Jumat biasanya. Iya, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis ya semalam. Ini spesial. Nanti ulang lagi kita siap kok. Oke, siap. Baik, terima kasih. Sahabat semuanya, mudah-mudahan apa yang ini diskusikan bermanfaat untuk kita semua dan juga didengarkan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa sehingga ke depan kita menjadi lebih baik. Amin. Saya Lukman Hanafi dan saya Andri Susanto dan juga Bang Pangis dan Prof. Ferry. Sampai jumpa. Sampai jumpa dan terima kasih. Siap.